belajar. Jilid 3 masih di tema 1 subtema 2. Selamat belajar anak hebat. Saksikan videonya, amati videonya dengan seksama. Dalam PP3 ini kita mempelajari olahraga tradisional, yaitu mengenai bakia. Salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik adalah permainan bakia. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakia atau biasa disebut terompak. Bakia di Sumatera Barat merupakan permainan yang menunjukkan kekompakan. Bakia adalah sejenis sandal yang telapaknya terbuat dari kayu yang ringan dengan pengikat kaki terbuat dari bahan bekas yang dipaku kedua sisinya. Di sini keterampilan lokomotor yang akan dilatih dalam permainan bakia adalah jalan. Kita diharapkan berjalan dengan cepat tegak serta mengayunkan kaki dengan tegas tenaga. Bakia dapat dibuat sendiri menggunakan potongan kayu sebagai alas dan lembaran karet dari ban dalam ban bekas sebagai penahan atau penjepit telapak atau jari-jari kaki. Panjang kayu bervariasi tergantung pada jumlah pemain. Salah satu manfaat dari permainan ini adalah membuat tubuh jadi lebih segar. Untuk mendapatkan tubuh yang segar dalam permainan mengutamakan kerjasama atau kekompakan dari setiap kelompok. Jumlah pemain bakia paling sedikit hingga 10 pemain, karena semakin banyak anggota yang memainkan sepasang bakia, maka tingkat kesulitan akan semakin tinggi dan memerlukan kerjasama dan kekompakan yang semakin tinggi. Sebelum melakukan permainan bakia, kamu harus memperhatikan hal berikut. Pertama, buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Kedua, masukkan masing-masing kaki ke dalam tali bakia. 3. Anggota kedua memegang bahu anggota di depannya. Anggota ketiga memegang bahu anggota di depannya. Yang keempat, anggota paling depan memberi tanda kapan berjalan dan kapan berhenti. Yang kelima, diskusikan kaki mana yang akan diangkat terlebih dahulu, kaki kanan atau kaki kiri. Selanjutnya, untuk menjaga kekompakan, semua anggota bisa berteriak saat berjalan, seperti kiri, kanan, kiri, kanan. Selanjutnya, cobalah berkali-kali permainan ini dengan kelompokmu sampai terasa gerakan yang semakin baik dan kompak. Kelompok yang pertama mencapai garis akhir adalah pemenangnya. Setelah permainan bakia, diskusikanlah hal berikut dengan teman kelompokmu. Pertama, apakah kelompokmu berhasil mencapai tujuan tepat waktu? Mengapa kami berhasil mencapai tujuan tepat waktu? Karena kami bekerja sama dengan baik. Kedua, bagaimana pengaruh gerak yang dilakukan setiap anggota kelompok terhadap pencapaian tujuan dalam permainan? Gerak yang dilakukan oleh anggota kelompok mendukung gerak dalam kelompok. Yang ketiga, apakah kesulitan yang kamu hadapi saat bermain bakia? Kesulitannya yang dihadapi adalah memadukan gerak kelompok agar dapat bergerak secara bersamaan. Bagaimana cara bergerak? Apakah kelompok bisa mencapai tujuan tepat waktu?
mengucilkan teman lainnya. Harus saling menghargai teman dalam kelompoknya, karena kekompakan yang terpenting dalam kegiatan bermain bakia ini. Sekarang masuk ke ayo berlatih. Saat bermain bakia, kamu tentunya harus mendengarkan fluid yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengaran? Ayo, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai indera pendengaran itu apa, indera pendengaran itu telinga, apa itu fungsi telinga, bagaimana caranya. Ayo kita mengingatnya kembali. Bekerjalah dalam kelompok, buat peta pikiran tentang indera pendengar dan sajikan di latihan kalian. Di sini sudah Ibu buat diagram-diagramnya. Bagian-bagian dari indera pendengar ada daun telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, tulang-tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran, saraf serambi, saraf rumah siput, tuba etosius, serambi, gendang telinga, dan liang dengar. Selanjutnya cara merawatnya: membersihkan telinga dengan teratur dengan menggunakan benda yang lunak seperti kampas pembersih. Di pelajaran sebelumnya ada lagi cara merawatnya, bisa kalian tambahkan, yaitu tidak mendengarkan suara yang terlalu keras karena bisa mengganggu fungsi dari telinga. Yang kalian isi di sini bagaimana cara kerja dari indera pendengar dan fungsi dari indera pendengar. Kalian bisa kerjakannya mengingat pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang sumber bunyi seperti pembelajaran sebelumnya. Namun, kali ini kamu harus mencari alat sendiri dan mencoba membunyikannya. Kamu bisa mencari berbagai peralatan seperti kertas, kayu, dan sebagainya. Lakukanlah permainan bunyi bersama dengan teman kelompokmu. Secara bergantian, kamu bisa menebak sumber bunyi yang dibunyikan teman. Pertama, ambillah berbagai macam benda. Kedua, kamu dan beberapa temanmu bersembunyi di tempat berbeda sambil memegang benda. Selanjutnya, secara bergantian bunyikan benda. Minta temanmu menebak siapa pemegang benda. Bergantianlah dengan temanmu untuk menebak sumber bunyi. Di sini nama percobaannya benda bergetar sebagai sumber bunyi. Kalian buat tabelnya, buat langkah kerjanya. Tujuan percobaannya menjelaskan penyebab timbulnya bunyi dan cara perambatan bunyi. Alat-alatnya kalian bisa gunakan ember, kaleng biskuit, dan botol minuman. Langkah kerja yang pertama, ambillah berbagai macam benda. Kamu dan beberapa temanmu bersembunyi di tempat berbeda sambil memegang benda. Secara bergantian bunyikan benda. Minta temanmu menebak siapa pemegang benda. Bergantianlah dengan temanmu untuk menebak sumber bunyi. Misalnya kalian dalam kelompok ada 3 orang, berarti bergantian. Teman yang pertama membunyikan, teman yang kedua menebak siapa pemegang benda. Misalnya yang pegang benda biskuit, kaleng biskuit siapa, ember siapa. Sudah, hasil percobaan ini hasilnya mengenai bahwa telinga merupakan indera untuk mendengar. Kemampuan setiap orang itu untuk mendengar suara bunyi bervariasi atau tidak sama dengan yang lain. Setelah dilakukan percobaan, kalian dapat menebak asal suara, namun juga beberapa kali salah menebak asal suara. Di sini, setelah kalian melakukan percobaan, kalian buat kesimpulan dari kegiatan menebak bunyi itu apa. Kalian buat kesimpulannya ya.